Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi simulasi digital. Yang pertama ada komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Yang kedua ada kelas maya. Yang ketiga ada Edmodo. Yang keempat ada praproduksi menganalisis video, animasi, dan musik digital. Yang kelima ada praproduksi mengevaluasi pasca produksi musik digital dan video animasi. Nah, seperti yang sudah saya kasih tahu di sini, saya akan menjelaskan materi yang pertama adalah komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerima pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Nah, jaringan internet memiliki arti yaitu internet adalah media komunikasi yang cukup efektif dan efisien dengan sediaan berbagai layanan, fasilitas seperti web, chatting, email, dan lain-lain. Next, keunggulan komunikasi daring. Yang pertama, dapat dilakukan kapan saja, di mana saja dengan komunikasi daring. Nah, yang dimaksud keunggulan komunikasi daring yang pertama adalah kalian tidak perlu jauh-jauh, tetapi kalian cukup di rumah saja dan membuka smartphone kalian sendiri dan membuka aplikasinya. Yang kedua, efisien biaya. Berbeda dengan komunikasi konvensional, komunikasi daring tidak memerlukan pihak yang berkomunikasi untuk bertemu tatap muka. Nah, di sini yang dimaksudnya adalah pihak 1 dan pihak 2 jika ingin melakukan komunikasi daring tidak perlu bertatap muka, tetapi cukup membuka aplikasi komunikasi daring yang ada di HP atau ada di laptop kalian. Yang ketiga, efisien waktu. Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus membuang waktu dengan melakukan perjalanan. Nah, yang dimaksud keunggulan komunikasi daring yang ketiga adalah kalian tidak perlu harus berjalan, tetapi cukup kalian diam di rumah, duduk, dan komunikasi daring ini dapat dilakukan dengan santai. Yang keempat, terintegrasi dengan layanan TIK. Nah, contohnya dapat digunakan seperti presentasi, berbagi layar, dan dokumen. Next, yang selanjutnya, kelemahan. Nah, di sini komunikasi daring itu memiliki kelemahan juga. Bukan hanya memiliki keunggulannya saja. Yang pertama, tidak mewakili emosi pengguna. Nah, yang dimaksud dengan tidak mewakili emosi pengguna adalah intonasi bicara, raut muka, gerakan tubuh. Nah, merupakan hal yang relatif sulit untuk dipahami secara komunikasi daring. Nah, di sini komunikasi daring itu seperti orang bervideo call seperti itu, mengeluarkan suara. Yang kedua, memerlukan perangkat khusus dalam pelaksanaannya. Komunikasi daring memerlukan adanya software. Yang ketiga, terlalu banyak informasi yang tidak penting dalam komunikasi daring hingga membuat bingung si penerima. Nah, dan next. Nah, jenis-jenis komunikasi serempak. Nah, di sini komunikasi daring sinkron
Sinkron serempak adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak, waktu nyata, real time. Contohnya komunikasi sinkron antara lain teks chat. Nah, teks chat itu adalah sebuah fitur aplikasi atau program dalam jaringan internet yang untuk berkomunikasi dan bersosialisasi secara sesama memakai internet. Next, video ada. Nah, di sini ada video chat. Video chat itu adalah merupakan teknologi untuk melakukan interaksi audio dan video secara real time antara pengguna di lokasi yang berbeda. Seperti contohnya, pihak pertama itu adalah seorang guru. Nah, yang lagi marak-maraknya sekarang, kita harus stay at home di rumah. Jadi, guru melakukan video chat kepada muridnya. Nah, muridnya itu berada di rumah. Seperti itu. Next. Yang B, komunikasi daring sinkron tak serempak. Komunikasi daring tak serempak atau atau asinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya seperti komunikasi daring asinkron ada email, forum, rekaman, simulasi, visual, dan sebagainya. Next, fungsi komunikasi dalam jaringan. Nah, yang pertama adalah kendali, adalah komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Nah, yang kedua ada motivasi. Motivasi itu apa sih? Motivasi adalah komunikasi membantu perkembangan motivasi yang menjelaskan kepada karyawan apa yang harus dilakukan. Next, contoh kelemahan dan kelebihan jaringan sinkron. Yang pertama ada Facebook chat. Nah, Facebook itu adalah aplikasi yang termasuk sinkron, memiliki tampilan user atau yang disebut dengan bersahabat. Yang kedua, memiliki fitur chat yang digunakan untuk bersosialisasi. Nah, di sini kekurangan Facebook itu ada terlalu ramai tampilan, banyak iklan, dan lain-lain. Yang kedua, susah berkomunikasi dengan orang terkenal. Next, website. Nah, di sini memiliki kelebihan menggunakan dinamik. Yang kedua, menggunakan pemrograman server untuk mengatur perubahan data. Next, kekurangannya lebih kompleks sehingga sulit dalam pencarian. Kelas maya adalah lingkungan belajar yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dengan siswa. Jenis-jenis kelas maya. Yang pertama ada learning management system atau yang disingkat dengan LMS. Yang kedua, learning context management system. Yang ketiga, social learning network. Next, learning management system adalah merupakan software perangkat lunak yang digunakan untuk perencanaan, pengiriman, serta pengolahan. Learning context management system adalah untuk memperbaharui, mempublikasikan atau mengelola isi dari suatu sistem yang terorganisasi di internet.
Social Learning Network adalah merupakan perkembangan lebih lanjut setelah LMS dan LCMS, digunakan untuk pembelajaran yang lebih luas daripada kelompok belajar karena menggunakan jaringan sosial. Next, tujuan kelas maya. Nah, di sini kelas maya memiliki tujuan seperti menciptakan pembelajaran yang bisa berlangsung kapan aja dan di mana saja dengan berhemat waktu atau biaya. Next, manfaat kelas maya. Yang pertama, materi lebih luas dan beragam. Yang ketiga, pembelajaran disesuaikan berdasarkan kebutuhan siswa. Fungsi learning atau kelas maya lainnya sebagai berikut. Fungsinya yang pertama, pembelajaran disesuaikan dengan berdasarkan kebutuhan siswa, mempersingkat waktu tanpa perlu pergi ke kelas. Fitur kelas maya. Fitur kelas maya ada konten yang terkait relevan dengan tujuan belajar. Yang kedua, menggunakan metode instruksional, misalnya langsung contoh pada praktik untuk membantu siswa belajar. Next. Nah, di sini ada materi selanjutnya yaitu Edmodo. Edmodo merupakan platform pembelajaran berbasis jaringan sosial yang diperuntukkan untuk guru dan siswa. Next, manfaat Edmodo dan pembelajaran. Nah, Edmodo merupakan wahana komunikasi. Yang kedua, dengan Edmodo siswa satu dengan siswa lain dapat dengan mudah berinteraksi. Next, fitur yang terdapat pada Edmodo ada polling, gradebook, file dan links, quiz. Next, praproduksi, tahapan praproduksi. Nah, di sini materi selanjutnya ya. Praproduksi merupakan tahapan perencanaan. Secara umum merupakan tahapan persiapan sebelum memulai proses. Next, ide. Nah, ide itu adalah gagasan atau rancangan yang tersusun. Nah, di sini tadi agak kegeser. Di sini artinya sama dengan cita-cita. Ide itu adalah gagasan, rancangan yang sebelum yang akan yang tersusun di dalam pikiran. Sasaran. Tentukan sasaran dari video yang kita buat. Nah, apakah video itu dari kalangan SMK atau SMA atau anak-anak ataukah masyarakat umum, seperti itu. Next, tujuan. Langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan kita membuat video. Apa sih tujuan apa yang kita buat untuk membuat video itu? Apa menghibur atau memberikan nasihat atau sebagainya. Pokok materi adalah pesan yang terdapat di dalam video yang ingin disampaikan. Sinopsis itu adalah gambaran awal setiap peristiwa atau rekaan yang dikisahkan dalam bentuk cerita. Seperti di novel, seperti itu biasanya ada sinopsisnya.
Next, naskah itu adalah suatu teks yang berisi aturan, alur cerita di dalam videonya. Nah, yang selanjutnya adalah storyboard. Storyboard itu adalah serangkaian sketsa. Nah, sebelum kalian mengatur atau mengurut alur ceritanya, kalian itu harus membuat sketsa dengan berbentuk persegi sesuai dengan cerita atau video kalian. Tahap produksi yang pertama ada komputer, yang kedua ada alat pengambilan gambar atau kamera, handphone atau webcam. Yang ketiga ada screen video, yang keempat mikrofon. Menganalisis produksi video animasi. Nah, di sini video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan, dan menata ulang gambar gerak. Biasanya menggunakan film seluloid, sinyal elektronik, atau media digital. Fungsi presentasi video. Fungsinya berfungsi sebagai sarana untuk mengomunikasikan ide atau gagasan melalui penyajian suatu produk yang dihasilkan. Jenis video di sini ada cerita. Berdasarkan tujuan pembuatannya, cerita adalah video yang bertujuan untuk memaparkan, menceritakan cerita yang ada di video. Dokumenter itu adalah bertujuan merekam sebuah kejadian, peristiwa yang ada dalam kehidupan nyata maupun imajinasi. Yang ketiga, pembelajaran. Nah, pembelajaran video yang bertujuan untuk memberikan materi. Mengevaluasi pasca produksi video animasi dan video digital. Yang pertama adalah composting. Composting itu adalah penggabungan video yang sudah direkam. Nah, composting itu harus memiliki keterampilan dalam mengedit. Yang kedua, color coding itu adalah memberikan warna pada video atau gambar tetap atau gambar bergerak. Yang ketiga, dubbing atau musik. Dubbing atau musik atau disebut dengan sound effect adalah memberikan suara agar video kalian memiliki suara dan akan menarik, akan terlihat dan terdengar dialog yang ada dalam ceritanya. Seperti itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.